Hai, selamat datang di channel Movie Free. Kali ini kita akan membahas beberapa teori yang cukup mind-blowing dari salah satu film Disney, yaitu Beauty and the Beast. Who said that? Halo. Happens when the last petal falls. Yang akan kita bahas kali ini adalah versi live actionnya yang dirilis tahun 2017 dengan skor 7,1 di IMDb. Film ini dibintangi Emma Watson yang berperan sebagai Belle dan Stephen sebagai The Beast. Film ini juga diadaptasi dari film animasi dengan judul yang sama, yaitu Beauty and the Beast, yang dirilis pada tahun 1991. Seperti biasa, di sini gue bakalan menjelaskan beberapa opini dan teori menarik seperti kisah nyata di balik film Beauty and the Beast hingga Belle yang ternyata memiliki kelainan. Pastikan kalian tonton sampai habis dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Sebelum masuk ke pembahasan, gue bakalan ceritakan sedikit alur filmnya terlebih dahulu. Di sebuah istana, datang seorang penyihir untuk meminta tempat berteduh pada sang pangeran. Sebagai gantinya, si penyihir akan memberinya setangkai mawar. She offered the prince a single rose. Akan tetapi sang pangeran yang angkuh pun menolaknya. Karena hal tersebut, sang penyihir kemudian mengutuk pangeran menjadi sosok buruk rupa dan semua pelayannya dikutuk menjadi perabotan rumah tangga. Agak aneh sih sihirnya. Lantas si penyihir kemudian menyimpan mawar tersebut di istana dan mengatakan apabila pangeran tidak bisa belajar mencintai dan dicintai hingga kelopak terakhir mawar itu gugur, maka kutukan tersebut akan berlangsung selamanya. Beberapa tahun kemudian, hiduplah seorang gadis bernama Belle yang hanya tinggal bersama sang ayah bernama Maurice. Lalu di sisi lain ada seorang pria bernama Gaston yang berusaha untuk menikahi Belle. Akan tetapi Belle menolaknya karena beberapa alasan. I'm going to marry you, Gaston. I'm sorry. Suatu hari ayah Belle tersesat di hutan dan tak sengaja sampai di istana milik Beast. Ayah Belle pun memetik sebuah mawar untuk nantinya diberikan kepada Belle. Beast yang melihat hal tersebut pun marah dan mengurung ayah Belle. Karena kuda sang ayah kembali tanpa tuannya, Belle pun mulai mencari sang ayah dan menemukannya di istana Beast. Kemudian Belle membuat kesepakatan agar sang ayah bisa dibebaskan dan merelakan dirinya untuk menggantikannya sebagai tawanan. Walau menggantikan posisi ayahnya sebagai tawanan, Belle malah diperlakukan dengan sangat baik. Lalu suatu malam dia tak sengaja masuk ke ruangan tempat mawar kutukan itu disimpan. Dari sinilah Belle mengetahui semuanya, termasuk kutukan yang menimpa semua orang di istana. Dengan berbagai kejadian yang dialami Belle selama di istana, Belle mulai mengerti dengan keadaan Beast. Semenjak itu rasa cinta pun mulai muncul di antara keduanya. Sementara di desanya, ayah Belle meminta bantuan Gaston. Gaston pun setuju untuk menyelamatkan Belle, tapi dengan satu syarat, yaitu Belle harus mau menikahinya. Singkat cerita, Gaston pun mengerahkan penduduk desa untuk menyerang istana Beast. Pertempuran pun terjadi dan membuat Beast terbunuh oleh Gaston. Melihat hal tersebut, Belle pun menangis tepat saat kelopak mawar terakhir gugur. Setelah melihat ketulusan cinta Belle dan Beast, sang penyihir yang memperhatikan mereka sejak lama pun muncul dan membatalkan kutukan itu. Saat kutukan semua orang hilang, Belle pun terkejut karena sosok Beast berubah menjadi seorang pangeran tampan, dan akhirnya mereka semua hidup bahagia. Nah, itu tadi cerita singkat dari film Beauty and the Beast. Sekarang kita bakalan membahas tentang teori-teori menarik dari beberapa situs dan sumber yang sudah gue rangkum. Yang pertama, ada cerita nyata yang menginspirasi Beauty and the Beast. Di balik keindahan cerita Beauty and the Beast ternyata memiliki kisah inspirasi dari dunia nyata, tapi sayangnya berakhir dengan cukup kelam.
Penulis original kisah Beauty and the Beast yang bernama Gabriel Suzanne menuliskan kisah ini di tahun 1740 dengan berdasarkan pada cerita dua pasang kekasih yang bernama Petrus Gonsalvus dan Catherine. Petrus Gonsalvus terlahir dengan penyakit hypertrichosis di mana kondisi pertumbuhan rambut lebih aktif di seluruh tubuh. Gonsalvus sendiri juga tercatat sebagai orang pertama yang terdokumentasi mengalami sindrom ini di daratan Eropa. Singkat cerita, Petrus pun dijadikan bahan percobaan untuk mengetahui apakah penyakit langkanya bisa menurun. Petrus pun dinikahkan dengan Catherine, tapi Catherine diduga tidak melihat pengantin pria dan tidak menyadari siapa calon suaminya sampai upacara pernikahan yang sebenarnya. Karena pernikahan mereka diatur oleh para penguasa saat itu, mereka pun tak bisa menolaknya. Lalu Petrus dan Catherine dikaruniai 7 anak dan 2 diantaranya memiliki penyakit yang sama dengan ayahnya. Dan dikatakan pula kalau sampai akhir hayatnya mereka sekeluarga diperlakukan tidak selayaknya manusia, bahkan anak-anaknya Petrus diperlakukan seperti hewan peliharaan kerajaan. Pembahasan selanjutnya yaitu alasan Belle mau mengorbankan hidupnya demi sang ayah. Saat scene di mana Belle ingin menggantikan posisi ayahnya, Belle mengatakan kalau dia siap berkorban dan tak takut menghadapi The Beast. Live your life and forget me. I'm not afraid. Mungkin beberapa dari kalian merasa itu adalah hal wajar, tapi menurutku bagian ini cukup terasa aneh. Untuk seorang anak wanita yang masih sangat muda, Belle sudah memiliki pemikiran untuk berkorban sebesar itu untuk ayahnya. Bagaimana kalau sebenarnya Belle memiliki kelainan yang disebut dengan Oedipus Complex? Akan gue jelasin sebenarnya apa itu Oedipus Complex. Sebenarnya Oedipus Complex lebih merujuk ke anak laki-laki, sedangkan perempuan disebut Elektra Complex. Nah, dalam dunia psikologis, Oedipus atau Elektra Complex ini adalah keterikatan anak pada orang tua yang berjenis kelamin berbeda. Atau lebih mudahnya, Belle memiliki ikatan emosional lebih dari sekedar cinta antara ayah dan anak, alias Belle mencintai ayahnya secara seksual. Kalian pasti pernah dengar kalau anak cewek lebih dekat dengan ayahnya, sedangkan anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya. Hal tersebut mungkin terjadi pada kita juga, hanya saja tidak se-ekstrim Belle. Karena pada dasarnya dalam pengembangan psikoseksual ini bisa terjadi tanpa kita sadari, dan hal tersebut terjadi pada diri Belle. Di film tak dijelaskan kalau Belle memiliki kedekatan dengan lelaki lain kecuali dengan ayahnya. Belle tahu ayahnya akan selalu kembali padanya, tapi saat tahu ayahnya dikurung oleh The Beast, Belle tanpa pikir panjang langsung menyelamatkan ayahnya dengan menggantikan posisinya sebagai tahanan. Dan dia melakukan pengorbanan tersebut karena mencintai ayahnya sama seperti seorang kekasih. You took his place. He's my father. Dengan memiliki sindrom ini bisa dijelaskan kenapa Belle bisa melakukan hal tersebut. Tapi aku yakin Belle tahu kalau mencintai ayahnya sendiri merupakan hal menyimpang sekaligus tabu. Karena itulah dia mengalihkan perasaannya kepada The Beast. Nah, dari teori ini berlanjut ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu alasan kenapa Belle bisa mencintai The Beast. Banyak faktor yang bisa menyebabkan seorang Belle bisa jatuh cinta pada Beast. Secara logika, semua orang akan takut dan cemas apabila dikurung oleh seseorang. Tapi dalam film, Belle justru dengan mudah jatuh cinta dengan The Beast yang jelas-jelas orang ini adalah orang yang mengurungnya. Kecuali Belle memiliki kelainan lain lagi yang disebut dengan Stockholm Syndrome. Di Wikipedia menjelaskan Stockholm Syndrome adalah kondisi ketika terbentuknya ikatan psikologis dalam diri para sandera kepada para penculiknya. Dari hal ini bisa menjelaskan kenapa Belle bisa jatuh cinta dengan mudah kepada The Beast. Para peneliti, ahli psikologi, dan ahli kriminologi belum sepenuhnya memahami Stockholm Syndrome ini. Namun para ahli meyakini bahwa penyebab Stockholm Syndrome ada kaitannya dengan situasi-situasi seperti ini. Pertama, adanya perlakuan yang manusiawi. Dalam film kita tahu kalau Belle dilayani dengan sangat baik, bahkan Beast memperlakukannya seperti ratu dan tak pernah menyakiti Belle. There are a couple of things in here you could stop. It's wonderful. Situasi selanjutnya adalah adanya interaksi tatap muka yang signifikan.
Bisa kita lihat dalam filmnya bagaimana Beast benar-benar signifikan untuk bisa berbicara dengan Belle sehingga menimbulkan simpati hingga perasaan cinta pada diri Belle. Lalu yang ketiga, sang korban penculikan merasa kalau penegak hukum tidak becus. Ya, walaupun dalam film kita tak melihat adanya polisi atau tentara, tapi kita tahu ayahnya Belle melaporkan penyekapan Belle kepada Gaston yang merupakan mantan tentara. Tapi Gaston justru menuduh ayah Belle telah berbohong. Para masyarakat yang terperdaya omongan Gaston pun ikut menuduh ayah Belle. Di sana Belle sangat marah atas perlakuan masyarakat kepada ayahnya, sehingga membuat kepercayaan Belle pada masyarakat desa pun hilang. Just come from the castle and there is a beast. Selain Stockholm Syndrome, bisa saja Beast memang seleranya Belle. Saat seorang wanita yang sudah mulai masuk ke fase dewasa yang ditandai dengan ovulasi, kebanyakan memiliki kecenderungan memilih pria yang lebih dewasa, kuat dan bisa melindungi. Hal tersebut memang sudah menjadi insting alami seorang perempuan. Thank you. Karena Beast memiliki sosok serta sifat yang sesuai dengan kriterianya Belle, hal ini pun bisa menjadi alasan termudah untuk membuat Belle jatuh cinta pada seorang The Beast. I love you. Selanjutnya, selain The Beast, kenapa semua orang terkena kutukan? Dalam film bisa kita lihat saat sang penyihir bertemu sang pangeran yang angkuh dan sombong, dia langsung mengutuknya menjadi The Beast. Itu masih cukup masuk akal, tapi di sini ada yang aneh. Untuk apa sang penyihir mengutuk para pelayan juga? Apakah mereka memiliki kesalahan yang sama? Okay, I can fix this. Kita tahu saat Belle sudah berdiam di istana, semua pelayan-pelayan yang dikutuk memiliki sikap baik dan ramah dengan melayani segala kebutuhan Belle. Mungkin kalian akan berpikir, oh iya wajar kalau mereka melayani Belle dengan baik karena hanya Belle lah satu-satunya orang yang memiliki kemungkinan untuk mematahkan kutukan. Ya, itu juga gak salah, tapi bagi gue ini cukup aneh. Kalau misalkan para pelayan ini memang pada dasarnya orang-orang baik, kenapa mereka juga harus dikutuk? Bahkan salah satu karakter yang bernama Chip itu hanyalah seorang anak kecil yang polos. Kesalahan apa yang dia lakukan sehingga harus ikut terkena kutukan juga? Pleased to meet you. Jadi menurutku jawabannya tinggal satu, yaitu si penyihir tersebut hanya mempermainkan mereka. Pada zaman itu raja-raja memang kebanyakan terkenal dengan sikap yang angkuh dan sombong. Kita sering mendengar tentang cerita para penguasa pada zaman itu sering melakukan penindasan terhadap rakyat kecil. Nah, dari situ si penyihir sudah tahu kalau si pangeran pasti memiliki sikap yang angkuh dan memanfaatkan sikap tersebut. Dan itu dijadikan alasan agar bisa mengutuk orang-orang yang ada di dalam istana. Si penyihir senang mempermainkan orang-orang tersebut dan selalu memperhatikan mereka. Karena itulah dia memberikan syarat yang sulit agar bisa menghapus kutukan tersebut. Tapi si penyihir tak menyangka kalau ternyata ada wanita yang benar-benar bisa mencintai The Beast dengan tulus. Yang terakhir, ini bakalan mind blowing banget sih. Menikahi Belle hanyalah kamuflase Gaston. Di film bisa kita lihat kalau Gaston sangat ingin menikahi Belle karena dia memiliki kecantikan yang luar biasa. Bagaimana kalau ternyata Gaston melakukan hal tersebut karena ingin menutupi sesuatu? Ya, menurutku alasan Gaston ingin menikahi Belle dikarenakan dia adalah seorang gay. Kaget gak? Sama gue juga. Tapi ada beberapa alasan kenapa sampai gue terpikirkan hal ini. Di dalam film, partnernya Gaston yang bernama Le Fou merupakan teman yang sudah lama mengikutinya. Ada beberapa scene diperlihatkan kedekatan Gaston dan Le Fou cukup aneh. Le Fou, my dearest companion. Le Fou dengan terang-terangan memuja Gaston secara berlebihan, dan kesan yang ditimbulkan bukanlah persahabatan tapi lebih ke arah yang lebih intim. Ada sebuah scene yang memperlihatkan saat Le Fou bernyanyi. Di salah satu bagian scene dikatakan kalau Gaston pernah menggigit Le Fou di bagian perut bawah. Hal itu menurutku cukup aneh. Walau sudah berteman lama, pada momen seperti apa lo menggigit temen lo sendiri di bagian perut sampai berbekas? Kalian tahu kan arah pembicaraan gue kemana? Le Fou, you're the best. Ya kali aja dia punya fetish yang merujuk ke arah BDSM, kan kita nggak tahu ya.
Di sini pun diperlihatkan juga kalau Gaston memiliki gestur kedekatan yang lebih dengan LeFou. Too much? Yup. Nah, karena Gaston dianggap masyarakat sebagai pemburu terhebat dan juga dianggap sebagai laki-laki jantan pada umumnya, Gaston pun melakukan pemaksaan untuk bisa menikah dengan Belle sebagai bentuk kamuflase, sehingga orang-orang tak mengetahui kalau dia memiliki penyimpangan seksual. He's not a monster, Gaston. You are. Itulah tadi beberapa opini dan teori yang cukup unik dari film Beauty and the Beast. Pada intinya mau itu cewek ataupun cowok, yang kita nilai dari orang lain pertama kali pasti dari bentuk fisiknya dulu, dan menurutku itu adalah hal yang wajar. Sama seperti saat kita mencari buku di Gramedia, dengan buku yang sama, kebanyakan orang pasti lebih memilih buku yang masih pakai plastik atau bersegel. Nah, sangat jarang mau mengambil buku yang sudah dibuka plastiknya. Tapi mau itu buku dengan sampul jelek atau tidak, selama isi dari buku tersebut memang berkualitas, orang-orang pasti akan menaruh perhatian lebih dan respek yang tinggi. Ya mungkin itu aja dari gue minta maaf kalau ternyata ada yang salah ucap atau informasi yang salah. Konten ini tak lebih hanya sekedar hiburan. Kalau mau ada yang menambahkan atau memiliki pendapat sendiri, bisa kalian share di kolom komentar. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.